yang non muslim adalah sama biayanya, yaitu wisata rohani. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa kita bicara umroh? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri itu sudah menggaransi kepada umatnya bahwa barang siapa yang berdoa di depan Ka'bah, maka pasti doanya kabul. Masa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menggaransi. Dan saya alhamdulillah banyak sekali pengalaman-pengalaman, dan komunitas saya banyak pengalaman. Jadi biasanya sebelum kita umroh, kita ketemu dan saya minta kepada komunitas itu untuk menuliskan apa yang akan didoakan secara tertulis. Itu sebelumnya. Ada salah satu komunitas kita, dia menuliskan dia pengen punya gudang. Gak ada 1 tahun doanya dikabulkan, dan sekarang beli gudang. Sebelum dia beli gudang, dia datang ke saya. Dia bawa uang cash, dan yang minta pembayaran adalah saya bayarin. Jadi maksudnya adalah dari uangnya dia. Jadi itu bagian daripada keajaiban, karena bagi dia mengumpulkan uang dalam waktu 10 bulan itu di luar nalar. Tapi karena keajaibannya gitu juga. Saya juga begitu, banyak beberapa kejadian-kejadian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggaransi Bapak dan Ibu sekalian, termasuk soal keturunan. Ada yang berdoa diminta keturunan ya, umroh. Jadi karena mimpi besar kita ini adalah ingin membangun kemandirian Indonesia, maka pundak kita ini harus kuat. Dan otomatis kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan semangat, dan tentunya di depan Ka'bah. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, program utama kita, pembinaan itu adalah bagaimana semua komunitas yang tergabung dalam Omin itu nanti bisa umroh dengan biaya 13 juta. Nanti saya akan jelaskan teknisnya. Jadi program pertama kita adalah itu. Lalu program yang kedua adalah kita bicara tentang masalah pemberdayaan, entrepreneurship. Kita akan fokus pada 3 sektor usaha. 3 sektor usaha kita ini ada 3, yaitu adalah di bidang air minum, di bidang pangan, dan di bidang energi. Di bidang air minum, Bapak dan Ibu, data di BPOM, ada perusahaan air minum di Indonesia ini 1.300-an perusahaan. Merek di Indonesia ini ada 5 ribuan merek. Ya, di Indonesia ini ada 5 ribuan merek. Dari 5 ribuan merek itu, 83% yang menguasai market share-nya adalah kita tahu sendiri. Yang kedua adalah klub, yang ketiga adalah fit. Yang pertama adalah Aqua. Ya, itu perusahaan. Jadi 90% market share-nya air minum itu dikuasai oleh Danone. 90%, hampir 90%. Ya, kenapa Danone? Karena Aqua dan Fit kan sama satu. Fit itu nomor 3. Jadi kita ingin menghadirkan pertanyaannya begini, kenapa sih perusahaan asli Indonesia nggak ada yang bisa masuk menguasai perusahaan air minum? Apalagi di New York Exchange itu, komoditi air itu sudah diperdagangkan di New York, Pak. Jadi air itu sudah seperti emas, seperti batu bara, diperdagangkan di bursa. Ya, baru pertama di dunia di New York, Pak. Ya, air. Yang kedua adalah di bidang pangan. Yang ketiga adalah di bidang energi. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, tanggal 12 hari Selasa lusa, saya mengunjungi pabrik kita di Cikarang. Saya ada pabrik juga di Cikarang. Saya sudah alhamdulillah sudah mendirikan pabrik untuk fokus di bidang energi. Energi inilah yang mampu akan memandirikan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini beberapa perusahaan asing mulai dari LG, Cina itu berlomba-lomba untuk membuat pabrik baterai di Indonesia. Betul ya Pak ya? LG membangun pabrik baterai 144 triliun. Bahkan pemerintah Indonesia mengundang Tesla juga datang ke Indonesia untuk membangun investasi energi di Indonesia. Alhamdulillah ada anak bangsa kita, orang Indonesia, punya paten tentang energi. Paten ini sudah dihadirkan oleh World Intellectual Property Organization, WIPO. Yang WIPO ini adalah lembaga paten di bawah PBB. Dan hari ini alhamdulillah saya dengan beliau
membangun satu perusahaannya bernamanya PT Solusi Energi Generasi. PT ini nanti akan menghasilkan satu perusahaan, yaitu namanya chip dan baterai, yang insya Allah berada di lokasi di Cikarang di Bekasi. Ya, pabriknya insya Allah sudah hadir, dan kebetulan salah satu ownernya juga saya. Dengan periset ini, apa yang akan dihasilkan oleh pada pabrik chip dan baterai tersebut? Pabriknya adalah salah satunya adalah kita akan menghadirkan satu produk kompor pulsa. Ya. Apa itu kompor pulsa? Saya mau tanya, Bapak dan Ibu-ibu, kalau di rumah biasanya pakai kompor gas, betul ya? Kalau pakai kompor saya bukan agak panas loh. Aman Pak ya? Aman. Jadi hari ini Bapak kira-kira kalau masak air gitu, masak kan pakai gas, betul ya? Beli gas biasanya yang lemon, apa namanya? Melon. Yang melon kok lemon. Yang 3 kilo harganya di sini berapa, Bu? 20.000 kali ya? 25. Variasi ada yang buat 3, 24, 25. Ya. Bahkan kalau lagi susah bisa nyampe 30. 30, Pak. Ya, kalau lagi susah. Itu yang disubsidi. Yang subsidi. Saya kemarin ditawarin sama Pertamina, itu yang non subsidi itu 35.000. Jadi nanti subsidi yang 3 kilo itu yang hijau, itu nanti dicabut Pak, subsidi. Nah kalau sudah dicabut berarti harganya 35.000. Nah, kita punya inisiatif dan ini sudah kita riset lama dan sudah jadi. Ya, sudah jadi. Dan insya Allah produk ini akan kita launchingkan 11 Juli bersamaan dengan hari koperasi kita. Hari koperasi kan 12 Juli. Ya. 12 Juli hari Senin, 11 Juli kan hari Minggu. Bapak kalau di rumah kalau listriknya mati bunyi nggak Pak? Titit begitu kan? Nah, berarti apa yang Bapak lakukan kalau di rumah listrik mati Pak? Beli token kan? Beli ke Alfamart dan segala macam. Sekarang Bapak bayangkan punya kompor. Kalau kompornya itu nanti bunyi titit, berarti harus dibeli pulsa. Beli pulsanya di Omin. Jadi nggak perlu lagi beli gas. Jelas ya? Nah itu namanya kompor pulsa, kompor pertama di Indonesia Pak. Harga pulsanya berapa? Saya garansi jauh lebih murah ketika Bapak beli gas. Dan kompor ini hanya kita jual di koperasi kita. Makanya saya lagi ngebut untuk bikin koperasi 100 koperasi di seluruh Indonesia Pak. Supaya apa? Yang jualan itu nanti semua koperasi. Yang jualan, baik itu jualan kompornya maupun jualan pulsanya. Ya Pak. Sekarang Bapak bayangkan, hari ini kalau kita bicara tentang pasar online, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, betul nggak? Kita sulit. Shopee punya Singapura misalkan, kita sulit untuk bersaing karena mereka sudah duitnya gede. Tetapi di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia nggak akan bisa beli pulsanya kompor Pak. Hanya beli pulsa di aplikasi Omin, karena kompor itu punya saya. Dan itu tidak ada di dunia kompor yang seperti itu Pak. Bapak bayangkan punya kompor nggak perlu lagi beli gas. Jadi kalau kompornya nanti habis, siap-siap Pak, berarti bunyi, betul kan? Titit, beli bunyi berarti buka handphone, buka aplikasi Omin, beli di situ pulsa. Keluar angka kayak token, tapi bukan beli ke PLN, maksudnya belinya ke saya. Buka aplikasi ya? Yes, beli ke aplikasi, berarti tinggal mengisi angkanya di kompor tersebut. Ketika mengisi angka di kompor tersebut, maka kompornya nyala lagi. Jadi kompor berikut langsung sama aplikasi ya? Iya. Kalau beli kompornya doang nggak ada aplikasinya. Loh, aplikasinya kan download sekarang aja. Oh, bisa. Omit ya. Nanti saya jelasin. Itu yang kita maksud dengan energi, Pak. Saya mau ngambil ke kompor dulu. Ini rumah makan. Rumah makan butuh kompor, betul nggak? Nggak usah lagi beli gas, pakai kompor kita. Sehingga nanti harga produksinya pasti lebih murah karena gasnya nggak akan beli lagi gas. Nggak perlu lagi dicolokin ke listrik, belinya pulsa aja kompor. Sekarang kalau kompornya harus beli mungkin mikir ya. Lah kalau kompornya itu nanti saya sewakan aja. Yang penting beli pulsa, ya kan? Akan jauh lebih luar biasa, Pak. Jauh lebih luar biasa. Omin akan terkenal salah satunya dengan produk ini nanti.
Yang pertama itu. Yang kedua, laundry, Pak. Saya fokus di bidang laundry. Kenapa? Karena laundry juga perkaranya juga sama, betul kan? Kalau pengen setrika kan pakai setrika uap. Setrika uap kan pakai gas. Pakai orang setrika. Nah, sekarang saya punya alat mesin laundry. Bajunya baru dicuci, dimasukin di mesin ini 3 menit kering, nggak perlu setrika. Cuma dilipat aja berarti kan, Pak. Tapi ingat, mesin pengering ini hanya bisa berfungsi kalau beli pulsa. Namanya box pengering laundry pulsa. Ya. Insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, pabriknya di mana? Di Cikarang, Pak. Direkturnya saya, Pak. Ownernya juga saya. Dan ini adalah paten daripada Indonesia, pabrik Indonesia, dan pertama di dunia, Pak. Ya, pabrik ini. Sehingga pabrik yang akan kita rencanakan adalah pabrik chip tercanggih di Indonesia, bahkan mungkin di global, karena pemegang patennya orang Indonesia asli. Jadi 11 Juli bersamaan dengan hadirnya deklarasi koperasi besar kita di Solo, kita menghadirkan produk itu. Dan yang terakhir, gerakan kita akan kita deklarasikan pada tanggal 14 November, sekaligus launching motor kita, Pak. Motor pulsa juga. Jadi saya selama hampir 1 tahun ini diskusi dengan Wima. Wima adalah BUMN, Wima itu adalah BUMN-nya Wika Industri Manufaktur. Bapak mungkin pernah dengar motor gesit, motor listrik gesit, itu kan produksinya Wima. Nah, cuman beda teknologi, nanti pakai teknologi saya. Nah, fokusnya nanti untuk ojek online kami, Pak, sama ojek online kita, sehingga nanti ojek online nggak perlu lagi beli bensin, nggak perlu lagi nyolokin listrik. Hari ini motor listrik, bayangkan Bapak, kita pakai motor listrik, tiba-tiba listriknya habis, ngecasnya cuma 3 jam. Lah penumpangnya gimana, masa nunggu 3 jam? Kabur, Pak, betul? Lah kalau motor kita nanti, motor Omin, lagi bunyi pulsa, tit, berarti harus beli pulsa. Pak, ditunggu dulu ya. Saya beli pulsa dulu. Cepret, beli pulsa. Nyala lagi, Pak. Bapak bisa bayangkan. Itu ada terjadi revolusi, Pak. Tidak hanya motor pulsa, tidak. Itu bicara tentang masalah energi. Di bidang pertanian kami juga sudah punya teknologi bagaimana panen padi 45 hari tanpa pupuk. Fotosintesisnya 24 jam. Jadi pakai lampu 5000 watt. Lampunya akan nyala terus selama 24 jam selama 45 hari. Lampunya nyala kalau beli pulsa. Jadi nggak perlu lagi disolokin, Pak. Nah, sekarang kita punya teknologi seperti itu. Artinya apa? Artinya kita akan bisa mandiri, betul kan, Pak? Indonesia harus mandiri oleh tangan kaki kita sendiri. Dan Indonesia mampu, Pak. Oleh karena itu, maka Bapak dan Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita ingin membangun entrepreneurship di bidang 3 sektor utama, air, pangan, dan energi. Konsentrasi saya di situ. Dan ini udah kita lakukan sejak lama, ya, 3 tahun. 3 sektor usaha. Dan yang terakhir adalah kegiatan kita adalah membangun pasar online. Namanya Omin, hijrah belanja. Jadi yang kita lakukan adalah kita fokus di pembinaan orang. Bagaimana komunitas Omin ini komunitas ini kita batasi hanya 500 orang, Pak, di setiap kabupaten. Bagaimana itu bisa umroh dengan hanya 13 juta dan berdoa di depan Ka'bah sesuai dengan doanya masing-masing. Yang kedua, bagaimana komunitas kita bangun satu solusi entrepreneurship di bidang 3 sektor, air, pangan, dan energi dengan menggunakan konsep kita. Lalu usaha itu dijual kemana? Di pasar kita sendiri. Maka kita harus bikin pasar. Pasar ini namanya adalah Omin. Bisa dimengerti, Pak, ya, alurnya, Pak, ya. Nah, itu yang akan kita sedang gagasan. Omin itu singkatannya open mind. Makanya sejak awal saya membangun open mind dulu, Bapak. Karena banyak orang yang kadang-kadang nggak percaya apa yang sedang kita lakukan, Pak. Tetapi Omin juga ada singkatan lain, our product made in Indonesia. Karena pasar kita ini kita jual hanya produk-produk Indonesia. Dan fokus kita adalah di sembako. Fokus kita adalah di sembako. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu maka hari ini saya mau fokus berbicara tentang masalah gerakan hijrah belanja kita. Ya. Kenapa gerakan hijrah belanja, Bapak dan Ibu sekalian? Karena produk-produk salah satu kekuatan ekonomi Indonesia, semua negara
bukan Indonesia, itu ternyata dilihat daripada belanja domestik. Apa yang dimaksud dengan belanja domestik? Belanjanya para ibu-ibu. Ibu-ibu beli minyak goreng, beras, apapun kebutuhan primer, itulah yang dimaksud dengan belanja domestik. Amerika Serikat belanja domestiknya diproteksi 60%, Pak. Maksudnya apa diproteksi? Amerika mengatakan bahwa semua belanja domestiknya, emak-emaknya di Amerika 60% harus berangkat dari industri dalam negeri. Jepang bahkan lebih ngeri, 70%. Korea Selatan itu memberikan gelar The Patriot bagi warganya yang belanja domestiknya ke produk Korea sendiri. Bahkan kalau kita bicara Cina, lebih saklek lagi. Cina tidak boleh masuk YouTube kalau aplikasi YouTube-nya Cina, miliknya Cina, belum di-download 70% warganya. Warga Cina berapa miliar? 1,3 miliar, betul kan? YouTube tidak boleh masuk ke Cina sebelum aplikasi YouTube-nya Cina itu belum di-download 70% warganya. Begitu juga WhatsApp tidak boleh masuk ke Cina kalau belum ada WeChat 70%. Gmail, kita pakai Gmail semua, betul ya? Alamat email. Cina bikin namanya Qmail. Bahkan tidak boleh Gmail masuk ke Cina kalau 70% masyarakat Cina masih belum menggunakan Qmail. Twitter tidak boleh masuk ke Cina sebelum Ren menguasai Cina 70%. Ren adalah Twitternya Cina. Facebook tidak boleh masuk ke Cina kalau Weibo belum masuk 70% menguasai Cina. Makanya pendiri Facebook istrinya orang Cina. Apa yang dilakukan oleh Cina itu benar, Pak. Pemerintahnya itu benar, diproteksi. Cina membangun platform digital, betul kan? Asli Cina. Apa yang terjadi hari ini luar biasa. Semua raksasa itu takluk semua kalau masuk ke Cina. Cina bikin saingannya Amazon, namanya adalah Alibaba. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tapi hari ini berpikirnya Cina, bagaimana belanja semua produk dunia ini ke Cina. Salah nggak itu, Pak? Tidak salah, betul nggak? Tidak salah. Yang salah itu adalah mengapa kita ini lost doll. Betul nggak? Lost doll itu kan semua barang masuk, kita semua pasti handphonenya pasti Instagram ada. Ada nggak yang pakai aplikasi chattingnya milik Indonesia? Semua pasti WA semua, betul? 4 Maret 2021, Pak, komunitas kita, saya bikin aplikasi chatting sendiri, Pak. Namanya Omin Chatting. 4 Maret saya launching. Saya chatting, misalkan saya chatting ke Kang Cepi, Kang saya chatting. Jadi besok, Pak, kalau chattingnya pakai aplikasi OC, Pak, Omin Chatting. Apa kelebihannya? Sama kayak WA, tampilannya kayak WA, ya, tampilannya kayak WA. Bedanya apa? Bedanya kalau saya chatting, Kang langsung kirim. Jadi jangan langsung bikin kalimat panjang. Jelas ya? Bikinnya Pak, Kang kirim, dikirim mana? Kalau 10 chatting saya dapat 1 koin. 1 koin senilai Rp1. Jadi dapat koin, Pak. Bapak bayangkan, Pak, makanya Bapak dan Ibu sekalian, mulai hari ini kembangkan komunitas Omin, dapetin uang 400.000 sehari, 1.000 sehari, 20.000 dengan chatting. Gampang sekali, Pak. Gampang sekali, Pak. Makanya ini alhamdulillah kemarin di Banjarmasin sudah mulai bergeliat. Jadi soft launching chatting kita 4 Maret, grand launchingnya 17 Agustus, Pak. Sehingga nanti 17 Agustus itu sudah bisa pakai video call. Kalau yang 4 Maret baru pakai chatting, kirim video, kirim teks, dan segala macam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, makanya 4 Maret kita akan launchingkan tidak hanya sekedar hijrah belanja, tapi hijrah bersosmed. Jadi besok Bapak pakai aplikasi chatting kita juga, gitu lah kira-kira ya Pak ya. Nah, nanti saya akan jelaskan dahsyatnya bagaimana pakai aplikasi chatting kita, bagaimana kita dengan berchatting bisa dapat voucher sembako senilai 500.000, Pak. Belinya nanti di mana, Pak? Koperasi, Pak.
Makanya sebelum aplikasi chatting ini saya mau keluarkan, kita harus membentuk koperasi terlebih dahulu. Karena nanti semua orang tidak bisa dicairkan uang itu kalau tidak belanja ke koperasi. Uang itu tidak bisa di withdraw Pak, kalau dia bonusnya cuma 500.000. Nggak bisa ditarik, bisa dengerti ya. Jadi uang itu nanti 500.000 hanya bisa dipakai beli pulsa, beli beras, minyak goreng, pokoknya standar-standar. Belinya di mana Pak? Ominmat, toko sembako kita Pak. Ya, toko sembako kita. Nah, oleh karena itu maka saya hari ini Bapak dan Ibu sekalian keliling beberapa kota di Indonesia, walaupun dalam suasana pandemi ini, tetapi kan laju ekonomi kita harus tetap kita lakukan, tetap dengan menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan konsentrasi untuk bicara tentang masalah membangun koperasi. Mungkin karena sudah ada hitung-hitungan, saya akan berdiri bicara tentang masalah. Kita akan membangun koperasi Pak. Ya. Koperasi ini, koperasi, oh nggak bisa. Nama koperasi kita adalah Koperasi Duta Omin Indonesia. Koperasi Duta Omin. Jadi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, KDOI, Koperasi Duta Omin Indonesia. Omin nama pasar kita, kadernya namanya DOI, Duta. Kadernya. Jadi DOI itu adalah kader inti. Jadi kami hari ini lagi membangun, sebelum gerakan ini membesar, kami ingin membangun satu kader inti dari gerakan hijrah belanja kita, namanya DOI. Dan kita memberikan satu kuota, satu kabupaten, jumlahnya adalah 500. Satu kabupaten, jumlahnya cuma 500. Nah, karena yang kita mau bikin koperasi, maka namanya koperasi ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Betul, Jim? Ini sudah. Betul ya, Pak? Berapa simpanan pokok dan simpanan wajibnya untuk menjadi 2.880.000? Rinciannya apa saja? Rinciannya adalah 400.000 itu Bapak akan mendapatkan jaket dan helm dan asuransi kecelakaan. 500.000 Bapak akan mendapatkan pendaftaran administrasi untuk mendapatkan toko sembako, aplikasi Pak. Jadi Bapak akan punya aplikasi namanya Ominmat, ya. Simpanan pokok, apa itu simpanan pokok? Simpanan yang dibayarkan satu kali selama menjadi anggota koperasi. Nilainya 780.000. Ini adalah simpanan pokok. Dan terakhir 1,2 juta simpanan wajib. Seharusnya simpanan wajib itu kan per bulan ya, kalau biasa kita mengikuti koperasi. Nah, memang per bulan Pak 100.000 bayarnya, cuman untuk pendaftaran pertama harus dibayarkan sekaligus 1 tahun. Jadi kalau kita jumlahkan 400.000, 500.000, 780, 1,2, jumlahnya segini. Jadi untuk mendaftar menjadi Duta Omin, maka membayar 2.880.000, rinciannya ini Pak. 400.000 akadnya jual beli. Saya harus memperjelas supaya jelas juga itunya, tidak ada miss, supaya tidak ada miss. 400.000 Bapak akan mendapatkan jaket dan helm dan asuransi kecelakaan selama 12 bulan. Ya. 500.000 biaya pendaftaran administrasi untuk memiliki toko sembako namanya Ominmat. Ya. Ini simpanan pokok 780, 1,2 juta simpanan wajib. Nah, berarti saya mau tanya kepada Bapak, kalau misalkan suatu hari Pak, saya pengen keluar dari anggota koperasi, boleh nggak kira-kira? Boleh. Pertanyaan saya, apakah uangnya Bapak balik atau tidak? Balik atau tidak Pak? Hah? Kalau Bapak keluar dari anggota koperasi, berarti uangnya kembali atau enggak Pak? Harus kembali. Hah? Harus kembali. Harus kembali. Yang kembali berapa Pak?
supaya ini tidak miss ya. Yang kembali berapa Pak? Yang kembali adalah yang ini dong, betul nggak? Karena kalau yang ini akadnya jual beli kan, Bapak 400.000 jual beli, Bapak dapat jaket dan helm. 500.000 memang pendaftaran administrasi. Jadi ini hangus, hilang. Tapi tergantikan produk, gitu loh kira-kira Pak. Tapi kalau Bapak yang ini namanya juga simpanan. Berarti kan uangnya Bapak disimpan, jadilah ini jadi modal. Modal koperasi. Betul ya? Jadi ketika ada satu doi yang gabung, modal koperasinya adalah 1.980.000 rupiah. Sampai di sini bisa mengerti Pak? Jelas Jin? Oke. Jadi inilah syaratnya Pak. Jadi syarat untuk bergabung jadi doi, yang pertama download dulu Pak aplikasi Omin Aktivis Pak. Jadi komunitas kita dulu. Ya, syaratnya berarti Bapak akan punya ID AKG. Bagaimana dapetin ID AKG? Download aplikasi Omin Aktivis di Play Store. Isi biodata, setelah isi biodata, maka Bapak akan keluar identitas ini Pak, AKG 00 sekian. Setelah itu yang kedua bayar 2.880.000, maka Bapak sudah resmi menjadi doi di Kabupaten Bandung atau di Kota Bandung. Ya, yang jelas koperasi itu hanya ada satu koperasi. Hanya ada satu koperasi per kabupaten. Jadi Kabupaten Bandung ada, Kota Cimahi ada, apalagi Kota Bandung ada. Berarti Kota Cimahi harus ada 500 orang, Kabupaten Bandung 500 orang, pokoknya per kabupaten. Dan alhamdulillah komunitas kita sudah berada di 34 kabupaten Pak. Saya ngejar sampai 100. Ya. 34 kabupaten, tapi yang sudah beroperasi koperasinya sudah 10 Pak. Yang sudah beroperasi 10, rata-rata di Provinsi DIY dan di Jawa Tengah. Ya, itu Pak kira-kira syaratnya ini. Ya, syaratnya ini. Ya. Yang kedua, Pak Ikhlas, emang keuntungannya apa sih jadi doi kan begitu ya? Nggak mungkin dong Bapak tiba-tiba pengen bayar, tapi nggak tahu keuntungannya. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka keuntungannya ada 7 Pak. Ada 7 keuntungan. Yang pertama adalah kalau koperasi ada SHU atau tidak Pak? Pasti SHU. SHU-nya akan dibagi per tahun. Namanya koperasi pasti ada SHU per tahun. Jadi Bapak selama menjadi anggota koperasi akan mendapatkan SHU sisa hasil usaha yang akan dibagi per tahun. Yang akan dibagi per tahun. Yang kedua, tidak hanya dapat SHU Pak, Bapak juga akan mendapatkan bonus per 6 bulan. Jadi kalau Bapak koperasi sudah terbentuk, koperasi beroperasi, maka 6 bulan Bapak akan dapat bonus Pak. Per 6. Jadi kalau nanti SHU dibagi berarti Bapak dapat berapa kali Pak? Dapat 2 kali. Dari SHU dan dari, jelas ya? Oke. Yang ketiga, Bapak akan mendapatkan voucher sembako Pak. Per tanggal 1. Bisa jadi minyak goreng 1 botol, tepung terigu gitu. Tapi selama menjadi anggota. Bisa dimengerti ya Pak ya? Ya. Tapi saya mau tanya, Pak, SHU-nya berapa Pak? Bonusnya berapa? Ya saya nggak tahu, betul kan? Kalau ada bisnis yang memfikskan Anda akan dapat bonus 10% dari modal, nah itu pasti riba itu namanya. Ya, kalau ada yang memfikskan begitu berat. Saya bukan begitu gayanya. SHU, bonus, voucher itu didapatkan dari keuntungan koperasi. Jadi berapa totalnya yang nggak tahu, tergantung dari keuntungannya. Semua itu bisnis itu yang benar itu adalah dari keuntungannya.
Ya. Yang keempat, Bapak tadi bayar 400.000 dapat jaket, helm dan asuran selama 12 bulan. Berarti kalau setelah 12 bulan Bapak kan bayar lagi, betul nggak? Nah, tidak perlu bayar Pak secara uang, Bapak akan dibayarin oleh kop. Sehingga keuntungan yang keempat, Bapak akan punya namanya tabungan asuransi kecelakaan ya Pak. Atau dengan kata lain, selama Bapak menjadi anggota koperasi, maka Bapak di-cover asuransi kecelakaan selama menjadi anggota koperasi. Itu keuntungan yang keempat. Keuntungan yang kelima, Bapak akan punya namanya tabungan hari tua yang akan cair per 3 tahun. Kenapa kok tabungannya cair per 3 tahun Pak? Karena pengurus koperasi periodisasinya 3 tahun. Jadi nanti ketika ganti pengurus, maka tabungannya cair. Bisa dimengerti Pak ya? Jadi Bapak tabungannya berapa tabungannya? Walau tergantung sekali lagi kepada. Tapi Bapak bayarnya 2.880.000, ya sudah tinggal menunggu ini saja. Kan begitu ya Pak ya? Koperasi kan begitu. Ya. Dan yang keenam, nah ini Bapak akan punya namanya tabungan umroh yang tadi saya katakan. Jadi kalau Bapak pengen umroh bayarnya cuma 13 juta. Itu yang saya katakan Pak. Tadi ingat Pak perjanjian saya dengan biro umroh, harga umrohnya berapa? 25 juta. Berarti yang bayar sisanya 12 juta siapa? Koperasi Pak. Bapak berarti kalau pengen umroh bayarnya berapa Pak? Nah saya mau tanya, saya anggota doi, bayar 2.880.000. Saya punya istri, tidak jadi doi. Maka kalau saya pengen memberangkatkan istri saya pengen bareng-bareng, saya bayar berapa Pak? Saya bayar berapa Pak? Saya bayar berapa? Saya jadi doi yang bayar. Berarti saya bayarnya 13. Istri saya tidak jadi doi. Berarti istri saya bayar 25. Pertanyaannya kemudian, gimana kalau kita pengen umroh bareng-bareng bayar 13 juta? Suami istri kita jadikan doi. Bisa dimengerti Pak ya? Jelas Pak ya? Nah itu. Pak, apakah harus merekrut? Tidak ada rekrutmen Pak di sini Pak. Tapi ingat Pak, yang boleh umroh itu adalah urut kacang. Yang saya maksud dengan urut kacang gimana? Bapak pendaftar pertama 50 orang. Di Kabupaten Bandung ini Bapak 50 orang pendaftar pertama yang anggota koperasi. Maka yang berangkat duluan siapa? 50 pendaftar pertama. Berarti kalau padahal tadi kuotanya berapa koperasi? Berarti kalau orang yang pendaftar 300 pengen umroh tidak bisa gelombang pertama, betul kan? Ini namanya urut kacang karena disesuaikan dengan subsidi dari koperasi. Target kita subsidinya per tahun 100 orang, Pak. Jadi berangkatnya 1 tahun 2 kali. Bisa dimengerti Pak sampai sini Pak ya? Ini biar harus jelas. Jadi tidak ada namanya saya harus merekrut supaya dapat 13 juta, nggak ada. Intinya Bapak menjadi anggota koperasi ya sudah, tinggal menunggu jadwal saja dan menyiapkan uang cash 13 juta. Begitulah kira-kira. Bukan dibayarkan sekarang 13 juta Pak. Tidak. Bayarnya 13 juta saat pengen umroh. Jadi saya tidak pegang uang umrohnya. Ya, bisa dimengerti J? Itu yang tabungan umroh. Nah, 6 hal ini Pak, 6 hal ini itu Bapak tidak perlu nanya-nanya kepada pengurus koperasi. Mas, berapa? Nelpon ke pengurus. Pak, berapa SHU saya? Pak, berapa bonus saya? Nggak perlu Pak. Kenapa saya katakan tidak perlu? Karena semua ini ada di aplikasi secara real time Pak. Ada di aplikasi secara real time. Jadi Bapak akan tahu omsetnya koperasi itu berapa, Bapak akan tahu keuntungannya koperasi berapa, nggak perlu nanya pengurus, sudah ada di aplikasi. 6 hal ini Pak. Itulah mengapa koperasinya Omin ini kita sebut sebagai koperasi digital pertama di Indonesia. Makanya target kita Pak, mimpi kita
12 Juli bertepatan dengan hari koperasi, tapi acaranya kita majukan karena 12 itu hari Senin, kita majukan hari Minggu 11 Juli. Rencana kita adalah launching koperasi Omin menjadi koperasi digital dan terbesar pertama di Indonesia. Mimpi kita begitu, Pak. Sekaligus meluncurkan kompor pulsa kita. Insya Allah, Pak. Ya, karena pabrik kita meluncurkan, saya besok tanggal Selasa meeting di pabrik yang di Cikarang, ngecek pabrik untuk menghasilkan produksi chip kita dan baterai kita, Pak. Ya, dan itu akan menjadi pabrik chipnya asli Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang Bapak coba bayangkan nanti tahun depan Pak punya handphone nggak perlu di Samsung, Pak, nggak perlu nge-charger, Pak. Jadi kalau baterainya habis beli pulsa. Misalkan saya tetapkan harga pulsanya Rp500, tiba-tiba penuh, seneng nggak Pak kira-kira? Itu akan terjadi hal-hal yang luar biasa, Pak, nanti. Karena dari chip kita, dan chip itu made in Indonesia. Pabriknya di Cikarang, Pak. Ya. Jadi inilah, Pak, menjadi koperasi digital. Dan yang terakhir, Bapak ketika mendaftar jadi dogi, Bapak akan punya toko sembako namanya Ominmart. Bapak tadi bayar Ominmart, bayar berapa, Pak? 500.000, Pak. Berarti kan Bapak download aplikasi Ominmart di Play Store, Pak. Berarti sama saja Bapak akan punya toko sembako. Apa yang Bapak kirim? Bapak akan dikirim produk beras, minyak goreng, tepung terigu, dan lain sebagainya, Pak. Ke rumahnya Bapak dikirim. Berarti Bapak akan jualan berapa keuntungannya? Kalau punya toko berarti punya keuntungan langsung, betul nggak? Keuntungan langsung saya rata-ratakan 7%, Pak, dari harga. Keuntungan langsungnya. Jadi kalau misalkan Bapak jual minyak goreng 11.000, 12.000, Bapak dapat 7%. Bisa dimengerti, Pak, ya? Nah, produk semua yang dijual di Ominmart ini semuanya dilabeli Omin, Pak. Semuanya dilabeli Omin. Jadi ada Omin mie, Omin teh, Omin beras, Omin sabun, dan lain sebagainya. Kenapa semua dilabeli Omin? Karena ketika produk itu sudah dilabeli Omin, maka produk itu sudah memenuhi 5 kualifikasi. Satu, bahwa produk itu diproduksi di pabriknya milik asli Indonesia. Produk itu berada di Indonesia. 3, halal jelas. 4, BPOM-nya ada. 5, kualitas dan harga bersaing. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saya di PT Omin berkolaborasi dengan banyak pabrik. Misalkan, Pak, saya berkolaborasi dengan sabun mandi, Pak, sampo, PT Malidas Sidoarjo. Saya sampaikan ke Bapak, PT Malidas itu pernah dengar, Pak? Mungkin belum pernah. Tapi kalau saya ceritakan, Bapak pernah dengar Johnson & Johnson? Clean and Clear? Nah, yang memproduksi itu adalah PT Malidas. Pak, Johnson kan miliknya mereka. Gimana visinya hijrah belanja, betul kan? Bukan Johnson itu tidak punya pabrik, Pak, di Indonesia. Dia pabriknya di PT Malidas. Ternyata PT Malidas pabriknya asli orang Indonesia pemiliknya. Kita diskusi dengan beliau, dan beliau insya Allah akan menghadirkan Omin sabun, Omin sampo, Omin deodoran, Omin body lotion, Omin facial wash. 6 produk untuk sabun-sabunan. Harganya bagaimana? Insya Allah lebih murah. Kualitasnya bagaimana? Toh sama kok yang produksi Malidas. Bisa dimengerti, Pak, ya? Tepung, saya kerjasama dengan Sri Boga. Kecap dengan Lombok Gandaria. Sebelum saya tanda tangan perjanjian MOU, saya tanya dulu, ownernya mana? Boleh ketemu nggak? Alhamdulillah saya ketemu semua. Dan saya sudah tekan MOU semua dengan mereka, dan ini barang-barang sudah terjual di yang sudah terbentuk koperasinya. Ada satu produk, Pak, Omin Wall Stripper, Pak. Omin Wall Stripper ini produknya kamar mandi. Itu, Pak, cuman kuas, harganya 1 liter 19.500, Pak. Videonya ada. Best seller, Pak. Ibu-ibu rumah tangga udah kesengsem semua, Pak, dengan produknya Omin. Kenapa? Yang jualannya pada pinter. Ngomongnya begini, ibu-ibu. Mulai dari sekarang dia datengin ke tetangga bawa keranjang. Mulai dari sekarang hijrah belanja dari Unilever ke Omin. Itu, Pak, yang di lapangan terjadi. Itu gayanya ibu-ibu, ya, bukan saya nih, Pak. Yang terjadi adalah apa? Cepat habis, Pak, barangnya koperasi, Pak.
Berarti kalau cepat habis barangnya koperasi, keuntungannya gede nggak Pak? Karena yang jualan siapa Pak? Anggota. Jadi Bapak, Ibu sekalian, sederhananya apa? Sederhananya, dengan hanya modal 2.880.000, Bapak punya toko sembako, betul? Bapak punya toko sembako, berarti Bapak punya keuntungan langsung jualan sembako, betul? Sekaligus Bapak, itu sistemnya konsinyasi loh Pak. Jadi Bapak akan di dropping barangnya, tidak langsung bayar. Bapak akan dikirim beras, Bapak akan dikirim sabun, minyak goreng, dan lain sebagainya, maka Bapak akan bisa jualan. Jualan sembako keuntungannya 7% rata-rata. Kecuali air minum saya Pak. Air minum saya nanti akan masuk di koperasi, keuntungannya per galon nanti 2.000 Pak. Keuntungannya per dus nanti 5.000. Saya sudah siapkan Pak. Jadi Bapak mau jualan air minum, nggak perlu bayar lagi, nggak perlu jadi distributor. Bayangkan, Bapak bayar cukup 2.880.000 sekali saja, Bapak di dropping galon sekian banyak, dus-dusan sekian banyak, minyak goreng sekian banyak, siap-siap Bapak jualan. Betul? Itu dengan modal 2.880.000. Jadi jangan tanya, Pak, bayar sekian dapat sekian barang. Bukan begitu Pak. Sistemnya konsinyasi. Barang terjual oleh pembeli, Bapak dapat untung. Jelas ya? Tidak hanya Bapak dapat sembako, tapi Bapak juga otomatis menjadi anggota koperasi. Berarti kalau Bapak menjadi anggota koperasi, Bapak akan dapat ini. Biasanya Pak, koperasi itu berdiri tapi punya satu toko saja. Betul ya Pak ya? Ini biasanya begitu Pak. Anggotanya 300, 400, dirikanlah semacam Alfamart. Betul ya? Tokonya cuma satu. Anggotanya rumahnya 20 kilo dari toko itu. Kira-kira anggotanya pada mau belanja nggak di toko itu Pak? Kejauhan Pak. Saya balik Pak. Koperasi itu menjadi supplier utama. Jelas ya? Koperasi itu menjadi supplier utama. Siapa yang punya toko Pak? Anggota. Jadi kalau di kabupaten ini ada 500 doi, berarti modal koperasi banyak nggak? Banyak. Modal koperasi banyak, maka dia harus belanja kepada pabrik-pabrik tadi. Karena kalau belanja ke pabrik tidak bisa belanja cuma 10 dus. Betul ya Pak ya? Harus belanja 400 dus, harus belanja, kan butuh modal banyak, betul? Maka kita butuh anggota koperasi. Nah, koperasi berdiri, maka berorder kepada pabrik yang sudah kita tentukan, maka pabrik akan suplai barang itu kepada koperasi, koperasi itu mensuplai kepada anggota tadi. Jadi yang jualan siapa Pak? Anggota. Bapak bayangkan kalau anggota koperasi itu 500, maka penjualnya, marketingnya ada 500 toko. Itu yang kita lakukan. Dan nggak usah Bapak catat-catat, semua sudah kita bikinkan aplikasi Pak. Koperasi ada aplikasinya. Kita akan punya kantor kecamatan Pak. Saya akan mencari satu orang kantor kecamatan kita dipilih oleh pengurus koperasi. Nah, kantor kecamatan itu tugasnya apa? Mendistribusikan. Jadi koperasi mendistribusikan kepada KPKGO. Jelas ya? KPKGO itu cuma satu orang, satu kecamatan. KPKGO itu mendistribusikan kepada, berarti penguasa kecamatan namanya siapa Pak? KPKGO. KPKGO itu kalau ada 40 doi, berarti sama saja di kecamatan itu ada 40 toko, betul? Berarti tugasnya KPKGO mendistribusikan barang-barang itu. Dia tidak perlu bayar, dia tidak perlu ngapa-ngapain, koperasi akan mendistribusikan barang kepada KPKGO. Biayanya berapa? KPKGO akan mendapatkan keuntungan semuanya 3%-an Pak. Jelas Pak ya? 3% Pak. Air amanah 1 galon dia dapat untung 1.250. Dus-dusannya dia dapat untung 2.000. Udah kita tentukan Pak. Jadi kalau ada pembeli di kecamatan itu, si KPKGO langsung dapat keuntungan. Tugasnya dia distribusi Pak. Gak perlu modal Pak, karena yang modalin adalah anggota. Bapak bisa mengerti ya penjelasan saya ya. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, kapan lagi Pak kita punya bisnis sembako hanya modal 2.880.000,
Ya, kita punya toko sembako, kita bisa jualan sembako, untung kita 7%, sekaligus kita menjadi anggota koperasi, dapat 6 keuntungan ini. Itulah keuntungan kalau Bapak menjadi Duta Omin Indonesia. Ya, itu keuntungannya Pak. Dan yang terakhir, pembahasan saya yang terakhir adalah, Pak, saya udah daftar jadi doi Pak, kok barangnya belum dikumpul? Ingat Pak, kalau yang daftar itu ada 3 orang, modal udah terkumpul belum Pak? Belum Pak. Koperasi ada syarat Pak. Syaratnya kalau 50 orang Pak. Ya. Nah, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, saya mau ceritakan di sesi saya yang terakhir strategi Pak. Bagaimana menjalankan bisnis doi ini di Kabupaten Bapak? Yang pertama Pak, kita punya 2 strategi Pak. Bapak lakukan 2 strategi ini, ya, maka Bapak akan sukses menjalankan di bisnis doi. Yang pertama, Bapak jadilah dewan pendiri Pak. Dewan pendiri koperasi. Berapa jumlahnya dewan pendiri? Dewan pendiri kita batasi cuma 50 orang saja di setiap kabupaten. Emang apa Pak keuntungannya? Keuntungannya dewan pendiri, kalau doi biasa keuntungannya 7 ya Pak. Kalau dewan pendiri saya tambah keuntungannya menjadi 8. Apa keuntungannya Pak? Keuntungannya Bapak akan mendapatkan 20% royalti dewan pendiri setiap bulan. Dari keuntungan, saya kasih contoh. Kalau pada bulan ini misalkan keuntungan koperasi 300 juta, di aplikasi sistem langsung membagi Pak, diambil langsung 20%, berarti 20% dari 300 juta berapa Pak? 60 juta. Berarti 60 juta di sistem kita langsung dibagi 50 orang. Jadi masing-masing dewan pendiri dapat 1,2 juta setiap bulan. Pak Ikhlas, dewan pendiri itu kenapa dikasih 20% Pak? Gak adil dengan anggota yang 450 orang, betul kan? Kok gak adil? Kok cuma dewan pendiri dikasih royalti 20%? Saya katakan begini, ada tidak adanya koperasi di kota itu sangat ditentukan oleh dewan pendiri. Kita memberikan apresiasi, dia bekerja keras, yang semula koperasi di kota itu 0 tidak ada menjadi ada. Betul nggak Pak? Sekarang saya juga mau tanya, orang yang daftar ke 30, apakah dia langsung dapat barang Pak? Belum. Kesabaran itu yang luar biasa, betul kan Pak? Maka dia menunggu barang 50 orang Pak. 50 terkumpul 99 juta. Transparan semua. Maka kita berikanlah apresiasi kepada setiap anggota doi hanya untuk 50 dewan pendiri saja. Ini di Kabupaten Bandung, di Jawa Barat belum ada Pak koperasi Pak. Ini peluang sangat besar bagi Bapak. Saya baru pertama kali ini mengadakan pertemuan di Jawa Barat khusus koperasi Pak. Baru kali ini Pak. Ya, jadi Bapak adalah orang-orang pertama. Itu kalau Bapak menjalankan, kalau daftar sekarang Pak, jadi dewan pendiri. Jadi kalau kuotanya sudah 51, ya sudah, Bapak bukan jadi dewan pendiri. Bapak tidak akan mendapatkan 20%. Ya, itu kalau Bapak, strategi Bapak lakukan yang pertama, jadi dewan pendiri. Yang kedua, rekomendasikan Pak 10 doi Pak. Tadi kuota kita targetnya berapa Pak? 500 Pak ya, per kabupaten ya. Mimpi kita begini Pak, kalau dewan pendiri ini sudah genap 50, yuk kita masing-masing dewan pendiri merekomendasikan masing-masing 10. Betul Pak ya? Kalau sudah merekomendasikan 10, maka 50 dikali 10 jadi 500, betul? Selesai, cukup kuotanya, tidak akan pernah lagi ditambah di kota itu. Pertanyaannya, Pak Ikhlas, memang kalau saya merekomendasikan 10, saya dapat apa? Selalu begitu Pak pertanyaannya. Betul nggak Pak? Saya kemana-mana itu kalau presentasi Pak, ditanya begitu, saya mikir, berarti apa yang harus saya berikan gitu. Tapi kalau saya memberikan sesuatu, nanti, wah ini MLM ini gitu. Kadang-kadang dilemanya begitu kira-kira. Tapi saya pikir-pikir, ya sudahlah. Oleh karena itu maka, kalau Bapak menjalankan 2 ini, langkah yang kedua, merekomendasikan 10 doi,
Maka Bapak dapat apa? Bapak akan mendapatkan yang ke-10, Pak. Dua hal, Pak. Yang pertama, Bapak mendapatkan namanya poin deposit. 1 poin. 1 poin sama dengan 50.000. Maksudnya bagaimana? Hari ini saya merekomendasikan Bapak, Mbaknya gabung semua nih. Ada 10 orang yang gabung semua kan? Berarti masing-masing bayar berapa, Pak? 2.880.000 masing-masing. Semuanya bergabung atas rekomendasi saya. Maka saya dapat berapa? Dapat 10 poin. Berarti kalau saya dapat 10 poin, saya dapat berapa, Pak? 500.000. Tidak berhenti di situ, Pak. Karena Bapak sudah mendapatkan 10 poin atau sama saja merekomendasi 10, saya tambah lagi dapatkan cash. Bapak saya kasih cash 500.000 dari uang kami. 500.000. Artinya kalau Bapak berhasil merekomendasikan 10, Bapak total mendapatkan berapa? 1. Kira-kira sudah balik modal atau belum, Pak? Ya? Belum. Tapi kalau menurut saya sudah. Kenapa? Ingat, 2.880.000 yang hangus 900.000, betul? Yang 1.980.000 itu kan uang simpanan. Sewaktu-waktu bisa diambil. Artinya, kalau Bapak ingin cepat balik modal, sudah, rekom 10 aja. Sudah dapat 1 juta. Pak, kalau saya bisa merekomendasi 100 bisa? Alhamdulillah. Jelas saya? Dan ini yang luar biasanya, merekomendasikan se-Indonesia, Pak. Bapak punya saudara di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Kalimantan, ya Bapak dapat poin. Jelas saya? Dan yang jauh lebih luar biasanya lagi, poinnya itu juga apa? Royaltinya dapat. Bisa, maksudnya gimana? Tadi kan Bapak gabung semua nih. Yang merekomendasikan adalah saya. Bapak, saya udah kasih tahu penjelasan kepada Bapak. Hei Bapak, yuk kita jalankan strategi rekom 10 doi. Berarti masing-masing daripada Bapak juga menjalankan merekomendasikan 10. Apa yang terjadi? Yang terjadi misalkan Masnya merekomendasi 10. Berarti Masnya dapat 1 juta. Dapat 10 poin plus 500. Betul ya? Yang merekomendasikan Masnya siapa? Saya. Saya juga dapat 10 poin. Artinya kalau masing-masing tadi 10 merekomendasikan 10, saya dapat berapa poin, Pak? 100 poin, Pak. 100 poin dikali 5 juta Pak saya dapat. Udah balik modal. Super, Pak, sudah balik, Pak. Itu baru generasi 2. Padahal royalti ini sampai generasi kelima. Maksud generasi kelima itu apa? Bapak kan merekomendasikan, orang itu juga merekomendasikan. Bapak dapat, saya juga dapat. Itulah mengapa Pak sekarang di Jawa Tengah, di DIY, orang berlomba-lomba rekomendasikan, Pak. Orang hari ini mencairkan 5 juta, 1 juta, udah begitu. Jelas ya, Pak ya? Jelas ya, Pak ya? Yuk kita sekarang rekomendasikan, Pak. Pak, ini pertemuan perdana di Jawa Barat, Pak. Bapak yang hadir. Bapak yang mengetahui ini semua, Pak, di Jawa Barat. Jawa Barat itu pada yang tahu. Ya, oleh karena itu maka kalau kita open mind, Bapak tinggal bisa merekomendasikan, Pak, teman-teman jadi doi. Itu yang ke-9, Pak. Dan yang terakhir, kalau Bapak menjalankan rekomendasi 10 doi, Bapak mendapatkan royalti toko. Maksudnya apa, Pak, ikhlas royalti toko? Setiap doi kan jadi toko, betul ya? Menjadi Om Mimat, betul? Om Mimat tadi jualan nggak, Pak? Jualan beras ya? Jualan pulsa, betul? Bapak bayangkan, ketika saya merekomendasikan 10 tadi, Bapak juga kan jualan beras, jualan minyak goreng, jualan lain-lain sebagainya kan? Setiap Masnya misalkan jualan beras, saya dapat royalti toko per kilonya Rp50. Bapak jualannya minyak goreng, per botolnya saya dapat Rp50. Intinya apa? Selama Bapak jualan, saya otomatis dapat royalti seterusnya. Bisa dimengerti maksudnya, Pak? Padahal jualannya Bapak banyak atau sedikit, Pak? Banyak, Pak. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, saran saya hari ini rekomendasi.
Ya. Dan kalau misalkan Bapak chatting, Pak, Bapak kan tadi saya merekomendasikan Bapak merekomendasikan terus kan? Dan nanti pada tanggal 4 Maret semua grup kita, follower kita pakai aplikasi apa tadi? Omin Chatting. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Pak, saya kasih contoh, Pak. Ini aplikasi saya, aplikasi Omin. Di atas itu ada follower, Pak. Betul ya? Tulisannya follower saya sudah 14.000 follower. Maknanya apa, Pak? Kalau nanti tanggal 4 Maret besok aplikasi Omin Chatting saya keluar dan 14.000 ini pada download Omin Chatting, maka per 3 detik saya dapat 14.000 rupiah. Betul nggak, Pak? Per 3 detik. Tergantung dia ngechat 10. Jelas nggak, Pak? Ngechat 10 itu bukan berarti saya ngechat mbaknya balas digabung jadi 10, bukan. Sayanya yang ngechat 10 chatting. Jelas ya? Jadi kalau saya ngechat OC gitu, bahasa kita ngechat OC. Kang 1 kirim, Teddy 2, di 3, mana 4 gitu, Pak. Per 10 chatting langsung ada iklan, maksudnya begitu. Per enter. Langsung ada iklan. Iklannya nggak usah dibuka, Pak. Itu langsung di aplikasi chatting langsung keluar, langsung poinnya langsung ting 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 ting. Pak, luar biasa, Pak. Itu aplikasi kita yang pertama di Indonesia, nanti akan begitu. Bapak, pokoknya sekarang rekomendasikan aktivis. Jelas, Pak ya? Perbanyak, dan itu nggak berbayar, Pak. Nggak ada bayar-bayaran di situ. Bapak cuma dapat. Berdasarkan dari mana? Bapak sudah dapat poin, Bapak sudah dapat ini, luar biasa. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau Bapak menjalankan 2 strategi ini, maka Bapak akan mendapatkan 10. Bapak kalau menjalankan cuma 1, Bapak mendapatkan keuntungan 8. Bapak tidak jalankan ini, pasti dapat keuntungan 7. Bisa dimengerti maksud saya, Pak? Ya. Nah, itu yang saya maksudkan, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang, kalau misalkan nanti koperasi ini sudah terbentuk, Pak, maka ada produk utama kita di bidang energi yang tadi saya katakan, Pak. Yaitu ada namanya kompor pulsa. Kenapa kompor ini, pulsa ini saya hanya akan dedikasikan kepada koperasi? Saya tidak mau yang menjualan itu PT. Karena, Pak, ini banyak orang yang tidak nyaman dengan hadirnya kompor ini nanti. Betul nggak, Pak? Berarti gas tidak akan laku. Betul, Pak? Listrik tidak akan dicolok-colokin. Kompor saja. Nah, oleh karena itu maka kita pengen masyarakat yang menikmati, yaitu adalah siapa yang akan menjadi penjual utamanya? 500 orang tadi. Hanya 500 orang, Pak, di kabupaten ini. Ya, berarti jualan kompor pulsanya, kalau kompor itu sudah dibeli atau dititipkan kepada tetangga kita, saya yakin rebutan. Maka kalau kompor itu sudah ada di rumah tetangga kita, kompor itu jadi mesin ATM kita, betul kan? Kenapa jadi mesin ATM? Karena isi pulsanya hanya ke 500 orang saja, tidak ke yang lain. Itu sudah saya kunci, Pak. Ya, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, Jawa Barat belum ada satupun. Hari ini memang saya memulai roadshow saya di Jawa Barat. Jadi tanggal 10 Januari ini kita memulai tahun 2021, karena mulai tanggal 6 September saya fokus. Jadi saya membuka pendaftaran koperasi ini 6 September 2020. Saya konsentrasi saya di wilayah saya dulu, Pak, di Provinsi DIY dan di Jawa Tengah. Alhamdulillah responnya luar biasa, Pak. Kalau ada video, saya berikan video bagaimana ibu-ibu sekarang jualannya sembako, Pak. Di rumahnya sudah ada toko sembako, Pak. Dengan modal 2.880.000. 2 ton beras 1 minggu habis. Pak, itu kenapa? Karena penjualnya banyak. Ya. Nah, sekarang mulai bulan Januari ini, apalagi di sini ada Kang Cepi, ada Mbak Esa, juga akan bisa membantu Bapak dan untuk membangun koperasi. Saya hari ini baru memulai secara detail membangun koperasi baru tanggal ini, Pak. Artinya Bapak dan Ibu sekalian adalah tidak ada yang kebetulan dalam pertemuan. Saya meyakini ini adalah semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, siapa tahu, Pak, Bapak hari ini daftar jadi doi. Kalau Bapak daftar jadi doi bisa dibantu langsung oleh Kang Cepi. Dan yang kedua adalah yuk kita mulai dari sekarang kami fokus membentuk 7 calon pengurus dulu per kabupaten.
Jadi kami akan membagi fokus dulu 7 calon pengurus Pak. Ya, per kabupaten. Ketua Sekretaris Bendahara nanti daftar kepada Kang Cepi. Setelah daftar ke Kang Cepi nanti akan diambil oleh tim bisnis development saya namanya Pak Gali. Bagaimana nanti dalam waktu 45 hari koperasi kita terbentuk ada 50 doi. Oleh karena itu maka kami lagi mencari sebelum 50 kami fokus kepada 7 orang per kabupaten. Ya, per kabupaten silakan kalau Bapak berkenan mau menjadi calon pengurus untuk membentuk koperasi kita bisa daftar langsung kepada Kang Cepi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Kang. Terima kasih Pak Ikhlas untuk presentasinya yang sangat luar biasa. Kita ada terobosan. Saya mungkin kasih waktu sedikit untuk Bapak Ibu, mungkin 3 menit yang mau bertanya lebih jelas lagi. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati, ada keinginan untuk bergabung tapi ada sesuatu hal, silakan untuk bertanya karena ini waktu bukan waktu yang cuma-cuma Pak. Ini bukan kebetulan yang tadi seperti Pak Ikhlas katakan, kita udah saatnya Indonesia ini udah masuk ke era yang 2021, kita harus terobosan, kita harus bisa. Dan yang paling saya sangat tertarik adalah Pak, bayangan Pak, kalau sekarang aja kan PLN udah ada pakai token ya Pak ya. Nah, tokennya aja itu kita kan selalu isi ya Pak. Isinya aja kita beli di mana? Di Indomaret, di Alfa, dimanapun Pak. Nah, sedangkan nanti kalau ada kompor Pak, kompor token, nah tokennya hanya belinya ke kita Pak. Nggak bisa beli di Alfa, nggak bisa beli di Indomaret, nggak bisa beli di mana-mana Pak, nggak bisa beli di ATM, hanya ada di Omin Pak. Dan hanya ada di koperasi Pak. Bayangkan yang seperti tadi Pak Ikhlas katakan apa Pak? Kita mesin ATM Pak. Karena setiap orang itu pasti butuh Pak, butuh masak. Sekecil apapun, masak Indomie aja butuh kompor Pak. Jadi saya rasa kita akan masuk dalam era yang terobosan luar biasa di Indonesia ini Pak. Dan yang tadi Pak Ikhlas katakan, kita akan membentuk pendiri 7 orang ini ya, kita berlomba-lomba Pak. Karena uang Bapak pun yang di 2.880 itu tidak akan hilang Pak. Tidak akan hilang, yang hilang itu cuma 900 Pak. Itu kan akad jual beli Pak. Bapak dapat jaket dengan helm. Nah, jaket dengan helm itu maksudnya apa Pak? Maksudnya kita bisa jadi Gojek Pak. Kita akan bisa dapat penghasilan Pak dari helm dan jaket itu, karena kita ada aplikasi dan aplikasinya itu adalah seperti Gojek, Grab. Tapi kita punya sendiri Pak. Kita juga bisa mengantar Pak, mengantar barang-barang gitu, barang-barang yang dipesan sama orang-orang, yang di koperasi, yang sembako semuanya Pak. Jadi waktu dan kesempatan ini saya kasih waktu 3 menit. Ada nggak bapak-bapak atau ibu yang mau bertanya? Bapak yang mau bertanya silakan Pak. Apa cukup jelas semuanya? Ada yang mau dipertanyakan? Silakan ditanyakan. Ayo silakan Pak. Silakan. Iya silakan Pak. Ya, oke. Soalnya ada yang tanya gitu di Ya. Ya, jadi untuk masalah top up itu kan kita masih belum kerjasama dengan Imani Pak. Dan nanti akhir bulan Februari sebelum tanggal 4 kita sudah akan ada Imaninya Pak. Jadi semua bank ada. Imaninya namanya Speedcash dari Bima Sakti. Jadi ini dalam proses integrasi. Jadi bukan lagi Omin Deposit Pak nanti tampilannya, tapi tampilannya adalah Speedcash. Nah, kalau sudah tampilannya adalah Speedcash untuk Imaninya semua bank ada. Itu J. Ya, Bapak ada lagi yang lain Pak, yang lebih ke mekanisme kooperasinya? Apa yang mau ditanyakan? Kanan, silakan Pak. mau nanya kumpulan air mana apa ya persamaannya dengan air mineral. Saya alhamdulillah berkecimpung di dunia air udah 15 tahun Pak, alhamdulillah. Dan saya agak cukup memahami dunia per air minuman dalam kemasan. Intinya begini, air minum yang beredar hari ini itu kategorisasinya cuma 2 saja menurut saya Pak ya. 2 saja. Atau kalau kita peduli sama kesehatan,
Saya dulu sebelum bikin air kita saya ini, saya ditantang sama orang kesehatan. Mas, kalau bisa bikin air yang ber-pH-nya basah, TDS-nya rendah, maka air itu akan bagus, baik bagi kesehatan. Saya pakai, nggak bisa Pak, karena menurut dia nggak mungkin. Hari ini air minum yang beredar, kalau dia pH-nya basah, TDS-nya pasti tinggi. TDS itu total disolid, padatan yang terlarut dalam air yang tidak nampak. Kalau pH-nya basah, TDS-nya tinggi. pH basah itu apa? pH-nya 8, 7,8 sampai 8,5 yang diperbolehkan oleh SNI. Tapi kan ada juga yang mengatakan ini pH 9 gitu kan? Ada, ya kan? Pasti ada. Kalau menurut orang kimia, orang yang ber-pH basah tinggi itu nggak bisa diminum sehari-hari. Itu untuk terapi kanker sebenarnya. Nah, saya misalkan ada kangen water gitu ya, yang pH-nya tinggi kan, itu pasti TDS-nya tinggi. Masalahnya di mana kalau TDS-nya tinggi? Masalahnya kalau TDS tinggi, Bapak pernah dengar nggak namanya kencing batu? Padahal kita kan nggak pernah makan batu. Tapi kenapa ada kencing batu? Karena air yang kita konsumsi dalam rentang waktu yang lama ber-TDS tinggi. Bapak tahu pipa atau selang? Sering kita pakai siram, dalamnya lumutan, betul nggak? Lah itu Pak, itu Pak cuma berapa lama lumutan, itu ber-TDS tinggi. Nah kalau usus kita minum TDS-nya tinggi, usus kita kayak gimana? Dimampetin Pak sama. Nah itulah kenapa ada. Ini salah satu sumber. Sederhananya gitu Pak, TDS-nya tinggi. Nah, tapi ada namanya teknologi RO, reverse osmosis, menghasilkan air yang ber-TDS rendah. TDS-nya 1, 2, ya kalau mereknya Amidis lah kalau di sini mungkin. Itu TDS-nya rendah pasti 0. Tapi Bapak coba cek pH-nya, asam. Kalau pakai pH drop test kuning Pak, asam. Sekarang pertanyaan kemudian, kalau asam itu bahayanya bagaimana? Sekarang saya mau tanya, Bapak kira-kira pernah nggak duduk lama, terus ngantuk? Kadang ngantuk gitu Pak. Atau setelah makan ngantuk. Kenapa? Karena yang jadi masalah problem utama kita itu adalah kita sering makan goreng-gorengan. Hari ini kita makan gorengan. Apa yang terjadi? Jarang makan buah-buahan. Bagi perokok, mohon maaf perokok. Ya, keluar pakai motor misalkan. Itu kan masuk kepada tubuh kita. Nah, itulah dinamakan namanya residu kita asam, bahan asam. Residu makanan yang kita makan itu residu dalam tubuh kita itu asam. Allah Subhanahu wa taala ini bagus memberikan keajaiban dalam tubuh kita, dinetralkan oleh apa? Oleh cairan dalam darah kita. Karena darah kita itu 97% cair. Kenapa yang bertugas itu darah? Padahal darah itu tidak ada tugasnya untuk menetralkan residu. Tugasnya darah apa? Mengangkut oksigen, nutrisi gizi dan segala macam. Ditambahi bebannya menetralkan residu makanan yang sifatnya asam. Kira-kira kalau beban darah ditambahi darah kita yang semula encer, kira-kira jadi apa Pak? Kental kan? Kalau darah kita jadi kental, masalahnya ke otak, masalahnya ke yang lain. Termasuk kenapa COVID itu berbahaya, karena pembekuan darah, badai sitokin dalam COVID kita itu. Oleh karena itu solusinya banyakin minum air yang ber-pH. Jadi kalau kita sering minum yang TDS-nya rendah, pH-nya asam, bahaya bagi dibutuhkan untuk menetralkan residu makanan itu dibutuhkan cairan eksternal, bukan darah, tapi minuman. Itulah pentingnya pH 8. Nah, oleh karena itu maka 2013 akhir kami bereksperimen mencari formula bagaimana air dalam satu tegukan isinya pH-nya 8, TDS-nya rendah. Itulah air amanah. Maka di kemasan saya, pH di kemasan botol saya katakan pertama di Indonesia Pak. Jadi kami melakukan riset selama 1 tahun, alhamdulillah pH-nya 8 dan TDS-nya rendah. Itulah Pak kelebihannya air amanah. Harganya bagaimana? Standar kayak Aqua Pak. Botolan kita harganya 2.500 500 ml Pak.
ke konsumen. Mengandung poin juga. Ya. Kalau air pH 8 total 8 di Alfamart 5.000. Fit 8 4.900. Milagros 3.800, 37.000. OW 7.000. Saya hafal karena saya bisnis utamanya air. Jadi air minum saya yang pH 8 yang ukuran 330 ml Rp2.000. Ya. Itu kelebihannya, Pak. Ya, kelebihannya air ber-pH 8 TDS rendah. Harga sama kayak Aqua, standar begitu. Oke, Bapak, sebelum kita mau menyantap makanan yang di depan, ada pertanyaan lagi Pak untuk kita akan seling untuk makan dulu. Tapi waktu masih kita kasihkan. Silakan Pak. Yang rekomendasi itu Ya. per 10 akan No. 1, 2 bisa. dapat 10 ya. Iya. Bapak dapat 1 poin langsung. Saya merekomendasikan Bapak nih. Saya dapat 1 poin kan. Terus Bapak merekomendasikan 2 orang misalkan. Bapak dapat 2 poin, saya dapat 2 poin. 2 orang itu merekomendasikan 5. Maka orang itu dapat 5, Bapak dapat 5, saya dapat 5. Sampai 5 generasi. Bisa dimengerti Pak ya? Makanya mohon maaf, saya baru merekomendasikan 10 doi aja Pak. Poin saya sudah diangkat 350 poin. Kali 50.000 kan sudah jutaan. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau yang 10 poin ini kalau boleh saya tambahkan Pak dikit, ini adalah untuk kita memaksimalkan supaya jadi 500 lebih cepat. Karena kan 50 pendiri orang ini kalau kita nyari 10 berarti satu kabupaten kita udah close. Itu tujuannya sebenarnya. Per kabupaten ya. Per kabupaten Pak. Kalau ke daerah lain berarti nggak bisa masuk ke rekomendasi saya. Masuk Pak. Bisa. Bapak merekomendasikan di Aceh sekalipun belum masuk. Berarti di Aceh Bapak dapat royalti toko dari Aceh. Dan itu real time Bapak dapat di aplikasi. Begitu Pak. Jadi merekomendasikan sebenarnya tidak dibatasi. Tetapi saran saya, konsentrasi saya di kabupaten Bapak sendiri supaya anggota kita biar cepat banyak. Misalkan Bapak berdiri koperasi di Kabupaten Bandung, ya fokusnya relasi di Kabupaten Bandung dulu supaya koperasinya terbentuk. Tapi kalau misalkan punya saudara di kota, di Cimahi, di mana-mana ya boleh. Poin tetap dapat, Pak. Jadi poin itu tidak ada hubungannya dengan kota. Terus kalau yang dewan pendiri itu 50 Harus di kota. Dewan pendiri. nggak bisa ke daerah. Nggak bisa. Itu sistem yang baca atau gimana? Sistem yang baca. Jadi ketika Masnya daftar, kan mengisi alamat. Alamat di sini Kabupaten Bandung. Nah, otomatis di aplikasi membacanya Bapak akan menjadi Dewan Pendiri Bandung. Tidak bisa, kecuali ganti HP, ganti nomor. Sistem kita basisnya adalah nomor handphone. Gitu. Ya, ada lagi Pak yang mau ditanya. Jadi yang kita patokan adalah Pak nomor HP dan yang di KTP. Makanya kita KTP patokan ya Pak. Domisili gitu. Domisili Pak. Domisili kita HP rumah, Domisili Pak ya. jadi nomor HP mah nggak pengaruh ya. No, bukan. Jadi intinya Bapak ketika mengisi alamat di aplikasi itu adalah domisili rumah. Bapak mau buka tokonya di mana? Bukan alamat KTP. Jelas Pak ya? Kan banyak tuh alamat KTP-nya di kecamatan A atau di kota A. Saya domisili di kecamatan B. Nah, Bapak isinya yang Bapak domisili di situ. Rencana buka tokonya di mana? Iya. Silakan Pak, silakan. Masalah misalkan ya Pak, Ya. kalau HP-nya hilang itu gimana Pak? Gak apa-apa, kalau HP-nya hilang, Bapak tetap terkonek dengan kita, tapi kan Bapak harus aktif HP-nya. Bapak hilang kan bisa laporan ke operator, Pak. Bisa langsung operator yang mengganti. Dan bisa diwariskan, Pak. Maksudnya kalau misalnya terjadi apa-apa, kita meninggal, ini keuntungan ini semua bisa diwariskan. Yang penting HP-nya, jadi mewariskan nomor handphone itu berharga. Kalau ganti nomor HP itu harus jadi profil atau Laporan ke kantor, Pak. Nggak bisa di aplikasi, karena handphone itu kan sangat kita protect. Jadi harus ganti. Jadi saran saya ya benar-benar nomor handphone yang benar-benar kita pakai. Terus gini Pak, begitu daftar, ini teh langsung bisa dipakai atau harus tunggu dulu terbentuk? Aplikasi bisa, Pak. Aplikasi bisa. Mohon maaf. Jadi kalau misalkan Bapak daftar doi, hari ini Bapak download dulu aja, Pak. Kan download kan tidak bayar. Ya. Yang aplikasi Omin Aktivis.
Jangan lupa ID rekomendator. Jangan lupa. Kenapa kalau ID rekomendator? Karena nanti Bapak kalau sudah download, otomatis Bapak dapat WA. Dan itu sudah membentuk follower. Makanya kalau di Instagram kan ada tulisan follower ya. Kita kan lebih banyak, oh iya follower, memperbanyak follower. Sama, di Omin juga memperbanyak follower. Cuman kalau di Instagram followernya generasi 2, betul nggak? Orang nge-like atau ikut follow, kan itu generasi 2. Kang Teddy, saya punya Instagram, akun Instagram. Kang Teddy follow saya, kan cuman kan Kang Teddy punya Instagram juga. Ada orang nge-follow Kang Teddy, apakah follower saya nambah kalau di Instagram? Tidak kan Pak? Kalau di Omin nambah. Betul ya? Nah, oleh karena itu maka semua follower saya ini nanti kalau besok aplikasi Omin Chatting Pak, Bapak punya 100 follower. Kalau Bapak nanti bisa ngikutin saran saya, Bapak tiap bulan dapat 400.000 voucher sembako Pak. 100 follower saja Pak. 100 follower itu maknanya bukan merekrut 100 orang loh ya. Follower Pak yang tadi saya katakan. Jelas ya? Nah, sekarang kalau Bapak bayar doi sembari menunggu 50, Bapak sudah bisa jualan pulsa PPOB Pak. Bisa dimengerti Pak ya? Oke, saya praktekkan aja Pak. Saya berarti bayar 2.880.000. Saya sudah punya toko sembako Ominmart aplikasi. Oke? Di aplikasi ini Pak sudah bisa jualan pulsa. Bisa dimengerti Pak ya? Jualan pulsa. Yang 28 itu udah termasuk saldo buat pulsa? No, kosong Pak. Kosong. Kosong. Jadi Kan harus tadi malu. Bapak kalau mau jualan pulsa harus deposit 100.000 misalkan ya. Nah, sekarang saya jualan pulsa nih. Saya isiin pulsa Bapak ya. Bapak pura-puranya saya ini toko Ominmart. Bapak nomornya berapa Pak? Bapak beli pulsa ke saya. Berapa Pak nomornya Pak? Saya isiin Pak. Oh, nggak usah isi. Enggak apa-apa, saya trial aja. Ya, 0857 0857 9582 95 82 82 3001 3 001. 01. Soalnya saya di rumah kan jualan pulsa juga. Berapa Pak kalau jual 5.000 Pak? Dari sananya ada yang 6.000, ada yang tergantung provider. Tergantung provider ya. Kalau di saya 5.000 6.025. 6.025. Nomornya Bapak Indosat. Iya, ya itu. Ya itu tuh yang paling murah segitu tuh, atau Ya. yang paling mahal atau semua provider sama? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Telkomsel bisa jadi murah. Excel yang mahal itu Excel kan. Ada di sini. Jadi kalau saya kan jual ke Bapak 7.000 Pak. Iya. Gitu ya. Iya. Saya belinya di Omin berapa di sini Pak? 6.000 contohnya. 6.000 contohnya. Berarti untung saya 1.000. 1.000 Pak, langsung saya dapat. Jelas ya? Nah, kalau misalkan Bapak saya kan jual 1.000 nih. Saya dapat uang cash 7.000. Omin saya, saldo saya berkurang 6.000. Saya untungnya 1.000. Saya bergabung jadi doi, rekomendasinya Kang Teddy. Ya. Kang Teddy ya? Kang Teddy dapat berapa? 35 atau 40 rupiah, saya lupa lagi. Kang Teddy-nya. Artinya kalau Kang Teddy merekomendasikan saya, selama saya jualan pulsa, Kang Teddy dapat terus. Tidak hanya udah masuk Mas, Udah masuk? udah masuk 5.000 ya? Iya, harus bayar. Nggak usah. Nggak usah. Masa nggak usah? Cuma artinya maksud saya mau bikin simulasi bahwa kalau saya bayar 2.880.000, Masnya sudah bisa download aplikasi Ominmart. Sudah bisa jualan PPOB dulu lah, token listrik, BPJS, PDAM sudah bisa semua. Betul? Sudah bisa langsung, tapi sembakonya belum dikirim. Transfer bisa? Transfer apa Pak? Remiten? Ya kayak contoh beli Manual. belanja online. Oh bisa ke depannya. Di aplikasi ini. Iya, memang begitu ke depannya. Sekarang belum. Halo. Transfer uang ke antar bank. Oh belum, nanti Maret bisa. Yang nanti antar banknya cuma 1.000. Oh, itu. Adminnya. Adminnya. Iya, antar bank. Murah ya? Oh iya dong. Padahal di Briling kan biasa bayar 7.000. 7.000, kita 1.000 nanti antar bank. Dari 1.000 itu Kang Teddy dapat lagi. Pokoknya setiap saya jualan, Kang Teddy dapat. Jelas ya? Artinya yang tadi nomor 10 itu loh Pak, royalti toko itu. Jadi kalau misalkan Bapak merekomendasikan 10 toko, sama saja saya akan mendapatkan 10 royalti toko. Kalau mereka semuanya jualan pulsa, saya diem saja dapat duit, betul nggak? Jelas ya? Itu yang saya katakan, yuk kita rekomendasikan itu. Kuotanya cuma 500 soalnya. Jelas ya?
Gitu. Terus kalau sembako nanti kedepannya gimana? Ya ada yang ngirim ke rumah? Atau- Iya. Jadi jalurnya begini. Soalnya Kan- saya juga di rumah kan buka warung gitu. Iya. Kalau saya kan sistemnya belanja ke pasar. Nah, Baru punya barang, kalau ini nanti dikirim ke rumah gitu. ya, saya kasih jalur ya. Ini ada namanya pabrik supplier, pabrik yang saya kerja sama. Pabrik akan kirim namanya kepada KDOI. KDOI itu koperasinya, betul? Koperasi ini terdiri dari 500 doi. Ya. Masing-masing bayar 2.880.000. Ingat, ketika Bapak jadi doi 2.880.000, maka Bapak mendapatkan toko sembako. Namanya Omin. Bapak berarti download Omin Mat di Play Store. Bapak bisa langsung jualan pulsa. Jelas? Token listrik dan segala macam. Jelas ya? Oke. Berarti Bapak akan mendapatkan barang sembako sistemnya konsinyasi. Kapan? Setelah 50 doi dulu. Kalau belum tercapai 50, Belum tercapai 50, belum dapat barang karena modalnya kan belum terkumpul, betul ya? Ini karena koperasi loh ya. Koperasi, jelas ya? Jadi bagaimana caranya kita di setiap kabupaten terbentuk koperasi 50 dulu nih, target kita 50. Kalau sudah ada 50, maka masnya kan sudah punya toko. Maka KDOI akan membentuk jalur kantor kecamatan. Namanya KPK. Jadi nanti pengurus koperasi yang 7 orang akan membuat siapa kecamatan ini yang mau jadi kantor. Ditunjuk kan? Maka ditunjuk, dibuatkan SK-nya. Berarti dia kalau ditunjuk jadi KPKGO, maka dia otomatis resmi menjadi kantor perwakilan kecamatan Omin. Tugasnya apa? Tugasnya dia mendistribusikan doi, barang-barang tadi. nganter ini. Jadi ketika Bapak 2.880.000, Bapak akan dikirim barang oleh koperasi, pengurus koperasi kirim barangnya ke sini, betul? KPK ngirim barangnya ke doi di satu kecamatannya. Jelas ya Pak? Jadi kalau di kecamatan itu ada 40 orang, berarti KPK akan kirim barang-barang itu ke 40 toko. Dibayar nggak sama koperasi? Tidak dibayar. Tapi dia akan mendapatkan keuntungan rata-rata 3% dari harga. Jelas ya? Dia dapat keuntungan 3%. Jadi dia akan dapat barang. Jadi KPKGO ini dia tugasnya mendistribusikan. Dia dapat barang, Pak. Artinya apa? Seluruh warga di satu kecamatan. Bayangan, Pak. Kalau kita menguasai satu kecamatan, kita jadi Pak Camatnya. Semua orang yang ada di kecamatan itu, kalau dia transaksi di Omin, saya dapat uang. Mau itu beli pulsa, mau beli apapun, saya dapat uang. Pertanyaannya Bapak dikirim nggak barangnya? Dikirim sama Bapak langsung bayar nggak ke KPKGO? Ya, bayar nggak? Tidak. Oh, bayar mundur. Konsinyasi, barang terjual otomatis. Storenya pakai transfer aja. Aplikasi, Pak. Aplikasi. Yes. Yang saya maksud dengan aplikasi, Bapak kan punya Omin Mat. Ya. Pembeli pakai aplikasi. Bayar misalkan harga 11.000. Ini kan aplikasi, KPKGO ini aplikasi, Pak. Ya. Koperasi juga punya aplikasi. Misalkan koperasi harga belinya adalah 10.000, KPKGO dapat 3%, doi dapat sekian. Maka ketika terbeli bayar 11.000 ya, Bapak dapat 7%, ini 3%, ini untungnya. Jadi langsung terbagi, Pak. Jadi uang aman. Jadi banyak ke umum boleh. Boleh memang. Cuman kalau yang doinya keamanan itu gimana? Kenapa, Pak? Kan itu kuncinya. Ada KPK. Makanya namanya saya sebutkan KPK. Tidak amanah tuh akan terdetek, Pak. Begini. Sistem ini sudah kita proteksi, Pak. Dalam pengertian tuh begini. Saya KPKGO kirim barang ke Masnya. Kirim barang 100 gitu ya. 100 dus. Saya di aplikasi 100 dus. Tidak akan pernah hilang, Pak. Kalau catatan kan Bapak punya aplikasi 100 dus, selama 100 dus di koperasi 100 dus. Jadi tercatat. Pertanyaan kemudian uangnya kan begitu. Iya, uang. Nah, Bapak kan punya uang simpanan pokok 1.980.000. Itu kan seakan-akan saya kunci kan gitu.
Jelas ya? Buat jaminan. Seakan-akan itu seakan jaminan. Jadi makanya saya bikin namanya KPK, seakan-akan jadi kantor korupsi. KPK tuh. Bapak, kalau nanti ada saldo, pembayaran kan saldo Pak, online. Jadi langsung tersubmit. Jelas ya? Jadi udah kita makanya semuanya baik aplikasi Pak. Itulah yang saya katakan ini adalah koperasi digital Pak. Nah artinya kalau 500 orang ini jualan, kira-kira setiap keuntungan langsung kedetek nggak Pak? Kalau Bapak pernah jadi anggota koperasi, nggak pernah tahu Pak, SHU saya kapan berapa ya, betul ya? Tapi kalau di Omin, kalau sudah berjalan koperasinya, sudah ada transaksi, kita akan dapat tahu Pak, potensi SHU kita. Kenapa? Bapak jual koperasi dapat untung nggak Pak? Dapat, dan untungnya langsung terbagi. Makanya kalau Bapak download aplikasi Omin sudah ada semua. SHU saya berapa, tabungan hari tua saya berapa, itu udah ada. Itu kan dari keuntungannya. Ya. Kalau SHU itu keuntungannya nasional atau? Nasional, enggak, keuntungan kabupaten. Oh, jadi kabupaten. Per kabupaten Pak, makanya koperasi kita tingkat kabupaten. Jadi ini adalah entitas terpisah, bukan nasional. Kalau nasional dikit banget nanti SHU. Jelas ya? Jadi sifatnya adalah konsinyasi. Jadi Bapak bayar 2.880.000, ikutin strateginya. Apa Pak strateginya? Jadi dewan pendiri. Kalau Bapak hari ini daftar, maka Bapak jadi dewan pendiri. Jelas ya, 20%. Sekarang ini dari dewan pendiri yang 50 orang ini, kita mau cari 7 orang calon pengurus, 2 orang pengawas, 5 orang ketua. Ketua sekretaris bendara. Ya, maka pengawas tambahan lagi dapat 10% dari keuntungan. Pengawas 5%. Itu by aplikasi Pak. Nah, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, yuk kita jadi pengurus dulu Pak. Menginisiasi kabupaten ini terbentuk koperasi di setiap kabupaten. Kalau kita sudah jadi dewan pendiri, maka 8 keuntungan tadi. Setelah kita jadi dewan pendiri, yuk mulai dari sekarang kita rekomendasikan Pak. Mulai dari sekarang Pak, rekomendasikan teman kita, saudara kita untuk menjadi doi, dan terjadilah 50 orang. Kalau sudah 50 orang, maka terdaftar di dinas koperasi, SK Menkumhamnya keluar, sudah barang akan tersuplai. Begitu kira-kira Pak. Ada lagi kira-kira yang bertanyakan? Terus barang sembakonya itu bisa bebas apa aja atau produk Omin aja? Oh, produk itu ada 2, produk prinsipal atau official yang ada labelnya Omin, dan produk lokal. Jadi saya tidak akan bicara telur dan lain sebagainya yang cepat rusak. Makanya nanti pengurus di salah satu pengurus itu ada jabatannya divisi supplier Pak. Tugasnya divisi supplier adalah mencari supplier lokal. Misal Bapak punya rekanan petani cabai, beras, bukan beras, cabai dan segala macam, bisa jadi supplier tempe, tahu dan segala macam Pak. Daging ayam, bawang, kan bisa. Daftarnya kemana Pak? Ya kan? Downloadnya aplikasi apa Pak? UKM. Ya kan? Nah, ketika download aplikasi UKM, si supplier itu langsung tinggal pilih, kamu mau ngasih fee koperasi berapa? Ada pilihannya Pak. Ketika dia daftar, misalkan saya petani bawang, tak supplier ke koperasi. Nanti ada pilihannya mau lokal, mau stok atau non stok. Kalau stok berarti dia konsinyasi, kalau non stok tidak konsinyasi. Ada pilihannya semua, aplikasi udah ready Pak. Nanti Bapak dan Ibu kalau udah jadi pengurus akan mengerti, oh saya divisi supplier, tugas saya ABCD. Jelas deh? Itu Pak kira-kira Pak. Berarti kalau punya produk sendiri juga bisa Bisa, kecuali produk minyak goreng. Yang ada produk Ominnya, berarti nggak boleh lagi gitu. Nggak boleh ditambah lagi ya? Iya, supaya kita single Pak. Kecuali yang di luar itu. Di luar itu Pak. Kecuali nanti misalkan, Pak berasnya kalau dari sana biayanya mahal, ongkirnya Bapak tinggal kerjasama dengan beras lokal di sini. Kan kalau beras kan tergantung selera Pak. Saya kan nggak tahu seleranya Jawa Barat berasnya, ya kan. Tetapi kebetulan pabrik yang itu sering ngirim ke sini Pak, di Jawa Barat. Nah kalau harganya cocok, supplier berasnya mau dilabeli Omin beras, harga cocok, clear tanda tangan, maka berasnya di sini. Jadi untuk kalau ada itu produk official, MOU-nya dengan PT Omin, kalau produk lokal MOU-nya dengan koperasi. Jelas ya Pak ya? Aplikasinya namanya apa? Omin UKM. Jadi seluruh supplier daftarnya pakai Omin
Bayangkan Pak, kalau komunitas kita ini banyak, maka semuanya menggunakan Omin Chatting. Mulai dari sekarang Pak, mulai dari sekarang, kalau dia tidak mau jadi doi, bayar 2.880.000, kan jumlahnya cuma 500. Jadikan dia jadi aktivis yang download gratis itu loh Pak. Nanti 4 Maret orang-orang itu suruh chatting, download Ojek. Udah, dapat duit kita. Itu aplikasi chatting asli saya. Mimpi saya, hijrah sosmed sudah mulai kita lakukan tanggal 4 Maret. Ya, begitu Kang. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Antusias sekali. Ada yang mau ditanya lagi sebelum kita menikmati makanan? Karena sudah dingin mungkin, atau ada yang sudah lapar.